Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan responsi mengenai volume. Diketahui daerah tertutup D adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif, grafik kurva Y sama dengan X kuadrat, dan garis X sama dengan 2. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D tersebut diputar terhadap sumbu Y. Oke, diputar terhadap sumbu Y berarti perputarannya ini. Sumbu putarnya ini. Yang pertama kita akan gunakan metode cincin. Dengan menggunakan metode cincin ini, kita lihat kata kuncinya menggunakan metode cincin atau metode cakram adalah kita membuat irisan yang tegak lurus dengan sumbu putar. Irisan yang tegak lurus dengan sumbu putar, kita ambil saja ini. Misalnya ini irisannya. Ya, misalnya irisannya begini. Maka yang pertama kita lihat adalah jari-jari yang di luar adalah dari sini ke sini 2. Jari-jari yang di dalam adalah dari sini ke sini adalah akar Y. Sehingga delta V-nya akan setara dengan Pi kali jari-jari yang di luar dikuadratkan 4 dikurangi jari-jari yang di dalam akar Y dikuadratkan Y. Delta Y. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk V sama dengan integral dari mana ke mana integralnya? Dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4, Pi-nya di luar sini, 4 min Y dy. Pi 4Y min setengah Y kuadrat, batasnya 0 sampai 4. Kita dapatkan Pi kali 16 dikurangi 8. Kurangi 0, ini 0 dari sini ya. Sama dengan 8 Pi satuan volume. Metode cincin ini rasanya cukup jelas. Kita lanjut ke metode kulit tabung. Masih sama, masih dengan soal yang sama, diputar terhadap sumbu Y. Kata kuncinya kita membuat irisan yang sejajar. Kulit tabung itu irisan yang sejajar dengan sumbu putar. Sumbu putarnya adalah sumbu Y, maka irisan yang sejajar adalah seperti ini. Dengan demikian, kita tentu masih ingat metode kulit tabung bagaimana sih? V sama dengan 2Pi integral gitu ya. X-nya itu apa? Jari-jari kali Fx. Fx ini menyatakan tinggi dx. Ya, batasnya ini A sampai B. Kita sebut begitu. 2Pi kali integral X. X apa tadi? Jari-jari. Jari-jari. Fx itu tinggi. Ya. Nah, dengan demikian kita lihat di sini delta V-nya itu setara dengan 2Pi kali jari-jarinya. Jari-jarinya itu dari sini ke sini. Saya batas inilah ya. Ini kita sebut X. X
tingginya apa? Tingginya tentu ini dikurangi ini dikurangi ini adalah tinggi, berarti fx, x kuadrat, tidak dikuadratkan. Ini tebalnya adalah dx, tebal. Sehingga V sama dengan 2pi integral X pangkat 3, X kali X kuadrat, X pangkat 3 dx, batasnya ini 0 sampai 2. 0 sampai 2 sama dengan 2pi kali 1/4 X pangkat 4, batasnya 0 sampai 2, jadi setengah pi ini X pangkat 4, 16, kurangi 0 pangkat 4, 0. Sehingga ketemulah hasilnya 8pi satuan volume. Ingat, karena daerahnya sama, ini daerahnya sama dan sumbu putarnya sama, ini hasilnya 8pi, ini juga hasilnya 8pi. Daerahnya sama dan sumbu putarnya sama. Rasanya cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau daerah D diputar terhadap garis X sama dengan min 2, min 1. Maaf, min 1. Ini ya, ini min 1 ya. Mengikuti gambarnya. Min 1. Oke. Diputar terhadap garis X sama dengan min 1. Kalau kita gunakan metode cincin, maka jari-jari luarnya adalah dari sini ke sini. Oke, kita masih ingat ya, irisannya tegak lurus dengan sumbu putar. Nah, kalau metode cincin maka dari situ ke situ adalah 3, sementara jari-jari dalamnya adalah dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini ini apa nih? Berarti 1 ditambah akar Y. Ya kan? Ini adalah ini, X sama dengan akar Y. Jadi kalau ditambah ini, ditambah 1. Ini 1, ini min 1, ini 0. Ini 1, 2, oke. 1 ditambah akar Y. Sehingga delta V-nya adalah pi kali 3 kuadrat dikurangi 1 tambah akar Y dikuadratkan delta Y. Kalau kita bicara formulanya, formula integralnya V, ini adalah sama dengan pi integral dari mana ke mana nih? Dari 0 sampai 4. 0 sampai 4, integralnya 9 min 1 tambah 2 akar Y tambah Y dy. Sama dengan pi integral 0 sampai 4, 8 min 2 akar Y min Y dy. Apa mau kita selesaikan? Boleh. Sama dengan pi 8Y min 4/3 Y pangkat 3/2 min setengah Y kuadrat. Batasnya 0 sampai 4, kita masukkan pi 4 kali 8, 32, dikurangi
8 kali 4, 32/3 min 8. Berapa ini? Itu ya. Itu kalau kita menggunakan metode cincin. Sekarang bagaimana jika kita gunakan metode kulit tabung? Ini X sama dengan min 1. Jika D diputar terhadap garis X sama dengan min 1. Oke, dengan metode kulit tabung, ingat kata kuncinya adalah kita membuat irisan yang sejajar dengan sumbu putar. Sumbu putarnya adalah garis X sama dengan minus 1. Ya, oke, kita lihat sekarang. Delta V-nya setara dengan 2pi waduh, diganggu kucing. 2pi kali dari sini ke sini, jari-jarinya adalah ya, kalau dari sini ke sini, oke, kalau dari sini ke sini kita sebut X, maka kalau dari sini ke sini kita sebut X plus 1. X plus 1. Oke, tingginya apa? Tingginya adalah ini. Ini dari 0 sampai X kuadrat Fx itu ya. Kali apa lagi? Tebalnya delta X. Sehingga kita bisa tuliskan volumenya adalah 2pi integral. Integralnya tentu dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Di sini menjadi X pangkat 3 tambah X kuadrat dx. Sama dengan 2pi kali 1/4 X pangkat 4 tambah 1/3 X pangkat 3, batasnya 0 sampai 2, 2pi, berapa ini? 4 tambah 1/3 kali 8, 8/3. Oke, sekian. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi kalau boleh Ibu ringkas lagi, bahwa kalau kita diminta menghitung volume, misalnya menggunakan metode cakram atau metode cincin, sama metode cakram dengan metode cincin, yang membedakan adalah kalau metode cincin ada volume yang di dalam, ada jari-jari dalam. Metode cakram dan metode cincin adalah kita membuat irisan yang tegak lurus dengan sumbu putar, sehingga terjadilah jari-jari. Kalau jari-jarinya ada jari-jari luar dan ada jari-jari dalam, maka volumenya adalah volume yang di luar dikurangi volume yang di dalam. Jadi jari-jari luar dikuadratkan, dikurangi jari-jari dalam dikuadratkan. Nah, itu kalau metode cincin. Jari-jari luar dikuadratkan, dikurangi jari-jari dalam dikuadratkan. Sementara kalau kita bicara metode kulit tabung, maka kata kuncinya kita membuat garis irisan yang sejajar dengan sumbu putar. Ini sumbu putarnya ini gitu ya. Sejajar dengan sumbu putar. Sehingga dari sumbu sini ke ini kita sebut X. Kalau dari sini, dari sumbu putar ke sini, kita sebut X ditambah 1. Ini ditambah 1. Tingginya tentu Fx. Fx itu X kuadrat. Fx gitu ya. Fx sama dengan X kuadrat. Karena ini kebetulan di bawahnya di sumbu X. Kalau di bawahnya bukan sumbu X, mungkin tingginya adalah fungsi yang di atas dikurangi fungsi yang di bawah. Gitu ya. Kemudian delta X. Oke, semoga penjelasan Ibu kali ini semakin membuat tercerahkan.
Selamat mempersiapkan UTS, semoga kesuksesan selalu bersama Anda. Selamat menempuh UTS sehat, jujur, bersih, percayalah Tuhan Maha melihat dan apapun yang sudah kita upayakan semoga menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum.